Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramagung Santoso dengan NIM 23010118131302117. Saya dari kelompok 2C Praktikum Rancangan Penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari usulan penelitian sekaligus perhitungannya. Judul dari usulan penelitian yaitu pengaruh penggunaan pupuk kandang dari kotoran kelinci dan cangkang telur dengan fermentasi E4 terhadap produktivitas rumput BD Brachiara decumbens. Latar belakang dari penelitian adalah di mana pakan merupakan salah satu komponen yang memegang peran penting dalam kegiatan peternakan. Pemenuhan ketersediaan pakan menyumbang kurang lebih 60-70% dari total biaya produksi. Dan hijauan pakan merupakan jenis pakan yang dibutuhkan oleh ternak ruminansia, sehingga peningkatan produktivitas ternak ruminansia membutuhkan ketersediaan sumber pakan utama berupa pakan hijauan yang berkualitas. Nah, di mana peternakan ruminansia di Indonesia ini cukup berkembang pesat. Salah satu jenis hijauan yang sering digunakan untuk pakan ruminansia adalah rumput BD. Kemudian, untuk meningkatkan produktivitas dari rumput BD tersebut dapat digunakan pupuk. Nah, pupuk ini dapat terdiri dari pupuk anorganik dan juga pupuk organik. Namun pada penelitian ini yang kami usulkan adalah pupuk organik. Nah, pupuk organik yang kami gunakan untuk penelitian nanti adalah pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini merupakan jenis pupuk yang berasal dari limbah peternakan. Untuk limbah peternakan yang digunakan dalam penelitian adalah kotoran ternak berupa kotoran kelinci dan juga limbah lainnya seperti cangkang telur. Nah, ketersediaan kotoran kelinci dan juga cangkang telur di daerah Pulau Jawa khususnya itu kan sangat banyak sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengolah limbah peternakan tersebut. Salah satunya menjadi pupuk ini. Untuk membuat pupuk organik berupa pupuk organik cair digunakan sebuah fermentator. Fermentator yang digunakan dalam praktikum yaitu E4 atau efektif mikroorganisme 4. Sehingga dengan adanya pupuk kandang yang berasal dari kotoran kelinci, cangkang telur yang difermentasikan dengan E4 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas rumput BD. Kemudian tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kandang dari kotoran kelinci, cangkang telur dengan fermentasi E4 dengan konsentrasi berbeda terhadap pertumbuhan dan produktivitas rumput BD sebagai pakan ternak ruminansia. Manfaat penelitian yang kami ajukan adalah bagi peneliti menambah pengetahuan tentang takaran yang tepat dalam penggunaan pupuk kandang dari kotoran kelinci, cangkang telur, dan E4 untuk rumput BD. Dan untuk masyarakat umum dapat memberikan informasi untuk menggunakan pupuk kandang dari kotoran kelinci, cangkang telur, dan E4 yang dapat meningkatkan produktivitas rumput BD sebagai pakan ternak. Hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian adalah rumput BD akan mengalami peningkatan produktivitas dengan penambahan pupuk kandang dari kotoran kelinci, cangkang telur, dan E4 pada pupuk dasar dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Selanjutnya adalah materi dan metode, di mana materi ini menggunakan alat dan bahan. Nah, bahan yang digunakan adalah 120 buah pols rumput BD, kemudian 5 kg pupuk dasar, 3 kg kotoran kelinci, 2 kg cangkang telur, 60 ml E4, air, dan juga tanah. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah blender, pengayak, spatula, terpal plastik, botol, cangkul, sabit, bambu, mistar, plastik, timbangan gantung, timbangan analitik, oven, gunting, cutter, kertas sampel, wadah sampel, tali rafia, dan juga alat tulis. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian, yang pertama adalah rancangan penelitian.
Penelitian dilaksanakan dengan metode rancangan faktorial 2 faktor dengan rancangan acak lengkap sebagai rancangan dasar. Faktor yang pertama yaitu pemberian campuran pupuk dasar, kotoran kelinci, dan juga cangkang telur dengan 5 taraf perlakuan. Taraf perlakuan yang pertama atau K0 yaitu tanpa pemberian pupuk kotoran kelinci dan juga cangkang telur atau perlakuan kontrol. Taraf yang kedua adalah pemberian pupuk dasar dan juga kotoran kelinci. Taraf yang ketiga adalah pemberian pupuk dasar dan juga cangkang telur. Taraf yang keempat adalah pemberian pupuk dasar, kotoran kelinci, dan juga cangkang telur. Dan taraf yang kelima adalah pemberian pupuk kotoran kelinci dan juga cangkang telur. Faktor kedua yaitu pemberian beberapa konsentrasi EM4 dengan 3 taraf perlakuan yang berbeda. Taraf yang pertama atau E1 adalah penambahan EM4 sebanyak 10 mili. Untuk taraf yang kedua atau E2 adalah penambahan EM4 sebanyak 20 mili dan E3 atau taraf yang ketiga adalah penambahan EM4 sebanyak 30 mili. Setiap taraf perlakuan diulang sebanyak 4 kali, sehingga didapatkan unit percobaan yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 60. Unit percobaan tersebut dapat dihitung dengan cara faktor pertama kali faktor kedua dikali ulangan, di mana faktor pertama sebanyak 5, faktor kedua sebanyak 3, dan juga ulangan sebanyak 4, sehingga 5 dikalikan 3 dikalikan 4, hasilnya adalah 60. Kemudian parameter dan juga cara mengukur parameter. Nah, parameter yang digunakan dalam penelitian yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, produksi hijauan segar, dan produksi hijauan kering. Untuk pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan mistar atau penggaris dan diukur dari 10 cm di atas permukaan tanah. Penghitungan jumlah daun dilakukan dengan cara daun yang tumbuh dihitung dan dicatat. Untuk pengukuran berat segar dilakukan dengan cara rumput dimasukkan ke dalam plastik, kemudian ditimbang dengan timbangan gantung. Penghitungan hijauan segar dilakukan dengan rumus yang telah disediakan. Untuk pengukuran berat kering dilakukan dengan cara rumput dikeringkan dan dipotong kurang lebih 3-5 cm, kemudian di oven selama 5 jam, ditimbang, kemudian dianalisis. Penghitungan hijauan kering dilakukan dengan rumus yang telah disediakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penghitungan dari hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan penghitungan yaitu pada parameter tinggi tanaman. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penghitungan dari hasil penelitian yaitu yang pertama adalah pembuatan denah percobaan. Pembuatan denah percobaan ini disesuaikan dengan jumlah unit percobaan, di mana jumlah unit percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 60. Sehingga jumlah petak pada denah percobaan ini sebanyak 60. Bisa kita lihat jumlah kolom pada tabel denah percobaan ini sebanyak 6 dan jumlah baris sebanyak 10. Sehingga jika dihitung maka terdapat 60 petak. Untuk pengacakan dari denah percobaan ini dilakukan dengan tidak adanya pasangan perlakuan yang sama. Selanjutnya adalah model linear aditif. Model linear aditif ini mempunyai rumus YIJK sama dengan mu ditambah alfa I tambah beta J tambah alfa beta dari IJ dan juga ditambah epsilon IJK. Keterangan dari rumus tersebut adalah yang pertama adalah I. I merupakan perlakuan pemberian kotoran kelinci dan juga cangkang telur pada pupuk dasar. Ini bisa kita lihat, ini terdapat 5 perlakuan yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk J adalah perlakuan pemberian EM4, di mana perlakuan ini terdapat 3 taraf, yang pertama 1, 2, dan juga 3. Dan selanjutnya adalah K. K ini adalah ulangan ke 1, 2, 3, dan juga 4. YIJK sendiri merupakan produktivitas rumput BD, dalam hal ini adalah tinggi tanaman pada petak percobaan ke K,
yang memperoleh kombinasi perlakuan IC, yaitu taraf ke I dari pemberian kotoran kelinci dan cangkang telur, serta taraf ke C dari pemberian E4. Untuk mu adalah nilai tengah umum atau rata-rata populasi dari produktivitas rumput PD. Dalam hal ini adalah tinggi tanaman. Untuk alfa I adalah pengaruh aditif dari pemberian kotoran kelinci dan juga cangkang telur ke I. Beta C sama dengan pengaruh aditif dari taraf pemberian E4 ke C. Untuk alfa BIC ini merupakan pengaruh interaksi antara pemberian kotoran kelinci dan cangkang telur ke I dan taraf pemberian E4 ke C. Untuk epsilon IJK merupakan pengaruh berat percobaan pada petak percobaan ke K yang memperoleh kombinasi perlakuan IC. Selanjutnya adalah penentuan hipotesis statistik. Hipotesis statistik pada percobaan ini terdapat 3. Hipotesis yang pertama adalah terdiri dari H0 dan juga H1, di mana H0 ini berarti tidak ada pengaruh interaksi antara pemberian kotoran kelinci dan cangkang telur dengan pemberian E4 terhadap produktivitas rumput PD. Dalam hal ini adalah tinggi tanaman. Untuk H1 adalah minimal ada 1, di mana ada pengaruh interaksi antara pemberian kotoran kelinci dan cangkang telur dengan pemberian E4 terhadap produktivitas rumput PD. Dalam hal ini adalah tinggi tanaman. Untuk hipotesis yang kedua adalah H0, ini merupakan tidak ada pengaruh pemberian kotoran kelinci dan cangkang telur terhadap produktivitas rumput PD. Dalam hal ini adalah tinggi tanaman. H1-nya adalah minimal ada 1, pengaruh pemberian kotoran kelinci dan cangkang telur terhadap produktivitas rumput PD. Dalam hal ini adalah tinggi tanaman. Untuk hipotesis statistik yang ketiga, H0 ini berarti tidak ada pengaruh taraf pemberian E4 terhadap produktivitas rumput PD. Dalam hal ini tinggi tanaman. Dan H1-nya adalah minimal ada 1 pengaruh pemberian E4 terhadap produktivitas rumput PD. Dalam hal ini adalah tinggi tanaman. Selanjutnya adalah pembuatan tabel kombinasi perlakuan yang terjadi. Bisa kita lihat, ini dipasangkan antara tingkat pupuk K0 sampai K4 dan juga fermentasi E4 yaitu E1 sampai E3 sehingga diperoleh ini E1K0 sampai ini E3K4. Kemudian adalah penghitungan ANOVA dan juga CV. Penghitungan ANOVA dilakukan dengan melihat tabel hasil tinggi tanaman rumput PD dari perlakuan yang berbeda. Ini kita lihat terlebih dahulu. Bisa kita lihat data-datanya mulai dari pasangan K0 E1 ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan seterusnya. Dan ini ada total perlakuan. Dan selanjutnya ini hasil dari kombinasi pada K0 E1 ini bisa kita lihat angka-angkanya, ini 291, 297, 294, dan ini ada total varian A, dan ini total varian B. Nah, untuk penghitungan dari hasil pada tabel yang tertera di atas, yang pertama ada DB total. Ini rumusnya adalah R kali A kali B yang dikurangi 1. R kali A kali B ini merupakan ulangan dikali perlakuan ke A dan perlakuannya ke B. Sehingga ini 4 kali 5 kali 3 hasilnya 60, yang dikurangi 1 hasilnya 59. Kemudian DB perlakuan rumusnya adalah A kali B dikurangi 1. Sehingga ini ada 5 kali 3 kurangi 1 hasilnya 15 kurangi 1, maka diperoleh 14. Dan DB varian A ini rumusnya A kurangi 1, maka diperoleh 5 kurangi 1 sama dengan 4. Dan DB varian B
ini rumusnya B kurangi 1, di mana 3 kurangi 1 sama dengan 2, dan DB A kali B, rumusnya adalah A dikurangi 1 yang dikalikan dengan B dikurangi 1, sehingga diperoleh 4 kali 2 sama dengan 8. Untuk DB galat, ini diperoleh dengan rumus AB A kali B yang dikalikan R kurangi 1, di mana A kali B ini 5 kali 3, 15, dan R dikurangi 1, hasilnya adalah 3, sehingga 15 kali 3 hasilnya 45. Untuk penghitungan selanjutnya adalah FK. FK ini dilakukan dengan rumus G kuadrat dibagi N, di mana G ini adalah total dari hasil data yang di atas, kemudian N adalah jumlah data. G ini ada 4.914, kemudian dikuadratkan dan dibagi 60. Hasil dari kuadrat dari G ini yaitu 24.147.396 dibagi 60, maka diperoleh 402.456,6. Selanjutnya adalah penghitungan JKX. Penghitungan JKX ini dilakukan dengan rumus sigma dari XI kuadrat dikurangi FK. Hasil dari atau penghitungan dari sigma XI kuadrat yaitu dengan mengkuadratkan setiap data pada tabel. Pada hasil dari perlakuan setiap ulangan ini dikuadratkan jadi 70 kuadrat, 74 kuadrat, 67 kuadrat, 87 kuadrat, sampai ke 84 yang kuadrat ini dijumlah dan kemudian dikurangi dengan FK yang atas ini. Kemudian diperoleh hasil dari sigma XI kuadrat yaitu 406.598 dikurangi 402.456,6. Hasilnya adalah 4.141,4. Selanjutnya adalah penghitungan dari JKT. JKT ini dilakukan dengan rumus sigma TI kuadrat dibagi R dan dikurangi FK. Ini penghitungan ini dilakukan dengan cara TI ini adalah jumlah dari setiap perlakuan pada ulangan yang berbeda ini. Jadi K0 S1 ini setiap ada 4 ulangan dijumlahkan hasilnya 291, seterusnya 337 sampai 338. Ini masing-masing dikuadratkan kemudian dijumlah dan dibagi 4. 4 ini adalah jumlah ulangan dan dikurangi dengan FK. Jadi hasil dari sigma TI kuadrat bagi R ini adalah 1.622.132 dibagi 4 hasilnya 405.533. Kemudian dikurangi dengan FK yaitu 402.456,6, hasilnya adalah 3.076,4. Selanjutnya adalah penghitungan JKA. Penghitungan JKA ini dilakukan dengan rumus sigma A kuadrat dibagi RB dikurangi FK. Data ini dilakukan dengan melihat pada total varian ke A. Bisa kita lihat total varian ke A ini ada 882, 1034, 891, 1086, dan 1021. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi dari total varian A tadi, masing-masing dikuadratkan kemudian dijumlah dan dibagi dengan RB. RB ini ada 4 kali 3, di mana R ini ulangan dan B ini adalah faktor yang kedua sebanyak 3, sehingga hasilnya adalah 12, dan hasil dari sigma A kuadrat ini adalah 4.862.798 dibagi 12 hasilnya 405.233,2 dikurangi 402.456,6 hasilnya adalah 2.776,6. Selanjutnya adalah JKP.
jika B ini dilakukan dengan rumus sigma B kuadrat bagi RA dikurangi FK. Nah, sigma B kuadrat ini dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan hasil dari total varian B ini. Ada 1599, 1683, dan juga 1632. Ini masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlah. Maka hasilnya adalah 4.800.000, mohon maaf salah. Nih, 8.052.714, kemudian dibagi RA. R ini tadi ulangan dan A adalah faktor yang pertama. Jadi 4 kali 5 hasilnya 20. Maka hasil pembagiannya yaitu 402.635,7 dikurangi FK. Hasilnya adalah 179,1. Selanjutnya adalah penghitungan JKAB, di mana dilakukan dengan rumus JKT kurangi JKA kurangi JKB. Ini diperoleh hasilnya adalah 120,733. Dan untuk JKG dilakukan dengan rumus JKX dikurangi JKT, hasilnya adalah 1065. Setelah menghitung JK, maka kita selanjutnya menghitung KT. Untuk KT yang pertama adalah KT perlakuan atau KTT. Rumusnya adalah JKT dibagi A kali B yang dikurangi 1. Ini 3076,4 dibagi 14, hasilnya 219,743. Selanjutnya adalah KTA, di mana rumusnya adalah JKA dibagi A yang dikurangi 1. Ini hasilnya 2776,6 bagi 4, 694,142. Dan KTP dilakukan dengan rumus JKB dibagi B yang dikurangi 1. Ini hasilnya 179,1 dibagi 2, hasilnya 89,55. Untuk KTAB ini rumusnya JKAB yang dibagi dengan A dikurangi 1 yang dikalikan B kurangi 1. Hasilnya ini 120,733 bagi 8 sama dengan 15,092. Dan untuk KT galat dilakukan dengan penghitungan jika galat dibagi AB yang dikali R kurangi 1. Hasilnya ini ada 1065 bagi 45, maka diperoleh 23,667. Setelah menghitung KT, maka kita menghitung hitung. F yang pertama adalah FT, di mana FT ini mempunyai rumus KTT dibagi KT galat. KTT ini 219,743 dibagi 23,667 diperoleh hasil 9,285. Untuk FA dihitung dengan menggunakan rumus KTA dibagi KT galat, hasilnya ini 694,142 dibagi 23,667, hasilnya 29,333. Untuk FB ini dengan rumus KTB dibagi KT galat, ini 89,55 dibagi 23,667, hasilnya 3,784. Dan untuk AB ini rumusnya KTAB dibagi KT galat, di mana KTAB ini 15,092 dan juga KT galat 23,667, hasilnya adalah 0,638. Selanjutnya adalah pembuatan tabel. Sumber keragaman ini terdiri dari perlakuan, di mana perlakuan terdiri dari varian A, varian B, dan A kali B, dan juga galat. Ini ada total. Setiap sumber keragaman terdapat DB, JK, dan KT. Di mana DB ini pada DB perlakuan 14, DB varian A 4, DB varian B2, DB A kali B8, DB kali 45, sehingga total dari DB ini 14 tambah 45, 59. Untuk JK bisa kita lihat ini 3076,4, 2776,667, ini 179,1, 120,733, dan 1065. Maka totalnya adalah ini 3076,4 ditambah
1065, hasilnya 4141,4. Untuk KT ini ada 219,743, kemudian 694,142. Selanjutnya adalah 89,55, ada 15,092 dan juga 23,667. Nah, untuk F hitung sendiri ini yang dihitung adalah pada F perlakuan, F varian A, F varian B, dan juga FA kali B. Nah, F hitung ini diperoleh dari hasil perhitungan yang di atas. Yang ini ada F hitung. Nah, ini diperoleh hasil yaitu 9,285, 29,33, 3,784, dan 0,638. Kemudian kita bandingkan dengan F-tabel. F-tabel ini dihitung dengan menggunakan rumus F1 dan juga F2, di mana F1 ini setiap pada misal ini sumber keragamannya perlakuan, maka F1-nya adalah DB perlakuan, dibandingkan dengan F2-nya adalah DB galat. Maka ini 14, ini 5, ini 14, ini 45, maka diperoleh F-tabel pada 5% adalah 1,92 dan pada 1% 2,51. Begitupun pada F-tabel varian A, ini kan 4 dan 45, sehingga diperoleh 2,58 dan 3,77, dan juga F-tabel pada varian B ini 2 dan 45, ini diperoleh 3,20 dan 5,11, dan untuk F-tabel dari A kali B ini kan 8 dan 45, sehingga diperoleh 2,15 dan 2,94. Keterangan dari tabel ini yang pertama adalah NS. NS ini merupakan non-signifikasi taraf 5%, dan NS ini disimpulkan apabila F hitung ini kurang dari F tabel. Jadi ini nilainya nilainya ini lebih kecil dari F tabel. Bisa kita lihat, sehingga dilambangkan dengan huruf NS. Selanjutnya adalah bintang 1. Bintang 1 ini merupakan signifikasi taraf 5%. Bintang 1 atau signifikasi taraf 5% ini diperoleh atau dicantumkan pada saat F hitung ini berada di tengah antara F tabel pada taraf 5% dan juga 1%. Ini bisa kita lihat 3,784 di tengah-tengah antara 3,20 dan 5,11, dan yang data pada F hitung perlakuan dan juga F hitung varian A ini ada simbol bintang 2. Ini bisa kita lihat bintang 2 ini merupakan signifikasi taraf 1%, di mana nilai F hitung lebih dari pada F tabel baik 5% maupun 1%. Selanjutnya adalah penghitungan koefisien varian atau CV. Penghitungan ini dilakukan dengan rumus akar KT galat kemudian dibagi rataan total dikali 100%. Nah, KT galat yang di atas tadi kan 23,667, maka diakarkan kemudian dibagi rataan total. Nah, rataan total dari hasil datanya adalah 81,9, kemudian dikalikan 100%. Ini hasilnya 0,0594 kali 100%, hasilnya adalah 5,94%. Hasil CV ini kurang dari 15%, maka data yang didapat seragam. Kemudian adalah penarikan kesimpulan. Untuk kesimpulan dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama adalah H0 diterima, yang berarti tidak ada pengaruh interaksi antara pemberian kotoran kelinci dan cangkang telur dengan pemberian E4 terhadap produktivitas rumput BD. Dalam hal ini adalah tinggi tanaman. Kesimpulan yang kedua adalah H1 diterima pada taraf signifikasi 1% atau P kurang dari 0,01,
di mana minimal ada satu pengaruh pemberian kotoran kelinci dan cangkang telur terhadap produktivitas rumput PD. Dalam hal ini adalah tinggi tanaman. Kesimpulan yang ketiga adalah H1 diterima pada taraf signifikasi 5% atau P kurang dari 0,05, yang berarti minimal ada satu pengaruh pemberian E4 terhadap produktivitas rumput PD. Dalam hal ini adalah tinggi tanaman. Sekian kegiatan praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.